Selain film bid'ah yang kemarin merepresentasikan tentang kegiatan-kegiatan Sontoloyo ngalap-ngalap berkah yang ada di negara Wakanda dan Konoha, ternyata kegiatan-kegiatan Sontoloyo ngalap-ngalap berkah ini juga sampai kepada Belanda, teman-teman. Ada salah satu klub bola, klub atau bagaimana itu, saya tidak tahu tentang bola karena saya bukan penggemar bola, teman-teman. Jadi ada salah satu pemain sepak bola memparodikan tentang orang-orang atau golongan-golongan yang hobi ngalap-ngalap berkah. Yang dimana kegiatan-kegiatan ngalap-ngalap berkah ini menjadi kegiatan rutin di Indonesia. Ketemu Kiai Fulan, dicium tangannya, dicium kakinya. Ketemu Habib Fulan, nyusrup-nyusrup, nyium kakinya, nyium bekas kakinya. Ketika kajian, bekas gelas bekas minumnya kiai atau ustadz atau habaib diminum oleh santri-santrinya, dan tidak ada rasa malu mereka ngupload di media sosial untuk memberikan edukasi mungkin bahwa untuk ngelap berkah ya seperti itu caranya, sampai diajari teman-teman nyium kaki, diajari nyium kaki, dipertontonkan kepada umat luas. Sangat mirip nih, lihat ini kegiatan dari Habib siapa namanya, Habib Zaidan. Seperti ini kegiatannya, celup-celup, ditiup-tiup, ditiru, atau memang ajarannya seperti itu. Si Gus Fulan juga seperti itu, perempuan-perempuan dipegang-pegang, ya, habis ditiup-tiup airnya dipegang-pegang perempuan, dicium-cium, ada yang seperti itu. Dan sekarang itu diparodikan. Ketika difilmkan mereka tidak setuju. Ada Laskar Aswaja yang tidak setuju dengan film tersebut, katanya mencemarkan Islam, merusak Islam, Sontoloyo. Dan sekarang bukan lagi difilmkan tapi diparodikan. Coba kita simak. Dia ini katanya orang Belanda atau orang mana begitu ya, menurut komentar. Berkah. Air doa FC dari Guru 24. Ya, ternyata dia guru besar nih kalau kita baca komentarnya. Sindiran untuk para pemuja, ya, pemuja gus-gusan bib-biban, Habib Belanda. Jawa sedang mengetik. Memang teman-teman, kemarin ada yang share juga kepada saya bahwa di Belanda itu, ini kembali lagi pada sejarah, bahwa Belanda sejatinya adalah mereka yang membawa para habib. Katanya begitu ya. Para habib ini memang sengaja dibawa oleh orang Belanda untuk melakukan sesuatu di Indonesia. Bahkan sampai saking niatnya orang Belanda ini untuk membawa para habaib, dia ini juga memberikan gelar teman-teman kepada orang-orang yang sudah haji. Jadi gelar haji, Bapak Haji Fulan, Hajjah Fulana. Nah, ini yang memberikan gelar ini adalah orang Belanda. Ada datanya, ada faktanya, bahkan dimuseumkan. Sebagai fakta nih, lihat video ini. Yang udah haji, nggak usah sombong atau bangga dulu deh dengan gelar haji atau hajah. Disclaimer dulu nih, ini POV dari sisi sejarah. Mumpung di Belanda, aku ke Wereld Museum. Di museum ini juga menceritakan kolonial Belanda. Jadi gelar haji itu sebenarnya buatan Belanda karena mereka ingin membedakan mana orang yang sudah pergi haji dan mereka takut orang-orang ini membawa semangat perlawanan. Karena orang pergi berhaji otomatis bertemu dengan berbagai bangsa yang juga terjajah. Karena dianggap mereka berbahaya, maka orang pergi haji diberi label haji. Jadi mereka bisa diawasi oleh Belanda. Nah, inilah surat-surat bentuk label haji. Dan ya jelas di sini kalau dijuluki Habib Belanda ya iya, mungkin. Jawa sedang mengetik. Oh, Jawa sedang mengetik, teman-teman. Berapa juta ini satu botol? Gangguan Jawa. Biar dari Kiai asli pun saya gak mau yang gitu-gituan. Walau dikasih gratis juga gak mau. Mantap. Tapi yang sudah namanya orang terdoktrin di Indonesia, ya jangankan celup-celupan jari, teman-teman. Ludahnya mau mereka. Bekas mereka minum ya ada yang mau. Karena apa? Sudah terdoktrin. Dan hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan umat Islam di Indonesia terkhusus. Dan apakah kalau kita berbicara seperti ini kita menolak barokah? Tidak. Ya, ngalap barokah itu bukan seperti itu. Kita menyingkirkan batu. Menyingkirkan batu di tengah jalan itu barokah. Perhatikan baik-baik. Tidak perlu ngelap-ngelap berkah mencari kiai. Siapa kiai mau kita datangi? Kita ngelap barokah, cium tangan, cium kakinya, minum air bekasnya, minta air doanya. Ya pokoknya air-air begitulah. Nggak perlu teman-teman. Kita menyingkirkan batu di tengah jalan itu udah barokah. Oh enggak, kalau bagi orang-orang yang sudah terdoktrin
Atau memang mereka yang tidak mau berpikir cerdas lagi? Ya hal-hal seperti ini malah. Dan ketika diparodikan seperti ini, mereka akan kepanasan. Dan buktinya kemarin ketika difilmkan, di film Bid'ah itu, waduh banyak yang kelojotan teman-teman. Yang dimana ada ajaran-ajaran kiai, yang kiainya itu modus-modus seperti ini kepada santrinya, modus begitu kepada santrinya. Akhirnya apa? Membuat beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia dirusak oleh oknum-oknumnya. Bagaimana cara merusaknya? Yaitu dengan kasus-kasus pencabulan yang ada sampai sekarang. Bahkan sampai hari ini, bulan April ini, pasti akan ada kasus pencabulan nanti. Sebagaimana kemarin di bulan Ramadan, meskipun tidak saya bahas, ada beberapa kasus pencabulan teman-teman. Yang dilakukan oleh siapa? Mantan Ketua PCNU Ngawi. Mantan Ketua PCNU Ngawi melakukan hal seperti itu. Betapa sontoloyonya. Dan sekarang pasti akan ada orang yang tidak suka dengan postingan ini. Kepada Diego namanya ya. Saya bukan pecinta bola jadi saya tidak tahu ya. Karena saya bukan penggemar bola dan males memang untuk ngikuti bola-bolaan ya. Saya nggak tahu siapa pemain bola. Dan sekarang teman-teman, kalau kita membahas hal seperti ini, pasti di kolom komentar, ngajimu belum jauh, ngajimu masih belum sampai, jadi tidak paham bagaimana cara ngalap barokah dan lain sebagainya. Silahkan sudah komentar sesuka kalian. Ya, komentar seenak kalian. Hina saya seperti apapun, tetapi saya akan tetap berjalan mengingatkan umat dari pembodohan, pengguluan, dari doktrin takhayul, bid'ah dan khurafat. Saya akan terus berjalan. Karena apa? Anak bangsa yang semakin modern pemikirannya harus dijaga. Ya, harus kita edukasi dengan bahayanya pemahaman-pemahaman yang sedemikian sontoloyo. Itu saja dari saya.